Shalom teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Menyanyikan pujian, telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini dari awal. Telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Engkau. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mau membaca firman-Mu dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom pagi teman-teman semua. Apa kabar semua? Baik ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 4. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam, nggak apa-apa ya. 1 Yohanes pasal 4 ya. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Silakan Kak Evi. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berikutnya Karlina. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ira. Kau berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Eca. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Cinta. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Santo. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jessica. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Elsa. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Walven. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lira. Tidak ada Silakan Lirawati. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku Evi dulu ya, silakan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Silakan berikutnya, cinta ya. Di dalam kasih, Ya, silakan. di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Silakan, Elsa. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya, baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Saudari Eca. Saya persilahkan. Puji Tuhan, Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini pembacaan kita terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, dan kita akan merenungkan satu bagian kecil di dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Kita sudah tidak asing tentunya dengan kata kasih, karena kita sebagai orang yang percaya identik dengan kasih, dan bukan hanya sebagai identitas kita menjadi orang-orang yang harus mengasihi, tetapi karena kita berasal dari Allah, dan sebab Allah itu adalah kasih, kita juga harus belajar untuk bisa menjadi kasih itu sendiri bagi Tuhan tentunya yang terutama dan terkhusus, dan juga untuk orang lain. Relasi Allah dengan manusia ini ditandai dengan kasih, yaitu ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah rela, yang dulunya dia mulia, rela menjadi hina, dia yang kaya rela menjadi miskin, untuk setiap kita manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih yang sempurna itu, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa kasih yang sejati itu hanya berasal dari Allah. Ya, tidak ada kasih yang lain, walaupun mungkin kita pernah dengar lagu juga, kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih itu bukanlah kasih yang sempurna. Kasih manusia masih ada kekurangannya, karena manusia seringkali mengecewakan, bahkan memiliki kesempatan atau memiliki hal-hal yang membuat kita ini merasa kecewa. Walaupun itu orang tua kita sekalipun, suami, istri, teman, bahkan saudara, manusia itu mampu untuk mengecewakan kita. Tetapi di dalam Tuhan kasih-Nya itu sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Yang namanya sempurna itu sudah berarti sudah perfect. Dari situlah kita belajar bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, yang ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situlah terbukti bahwa Allah itu memiliki kasih yang tidak main-main. Kasih-Nya sempurna, dan kasih-Nya itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya berarti tidak dapat dihargai dengan apapun itu. Bagaimana kita membalas kasih Allah itu, karena tidak bisa dibayar dengan emas, tidak bisa dibayar dengan perak, tetapi kasih-Nya itu sempurna. Dan kita sebagai manusia, tugas kita tentunya kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang sama dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai manusia yang sudah menerima kasih itu, yaitu melakukan perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu? Yang terutama adalah mengasihi.
mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Karena Allah adalah kasih, kita sudah menerima kasih itu, tugas kita adalah menjadi saluran untuk memberikan kasih kita kepada orang lain. Kalau kita sudah menerima, maka kita akan memberi. Seperti halnya ketika kita menerima sesuatu, biasanya kita ucapkan terima kasih. Kita sudah menerima, dan bukan hanya kita menjadi orang yang terakhir untuk menerima itu, tapi kita bisa salurkan kepada orang lain. Setelah kita terima, kita juga kasih. Setelah kita mendapatkan, kita juga harus belajar untuk memberi. Mungkin kita tidak memiliki hal yang luar biasa, memiliki hal yang sesuatu yang sempurna yang bisa kita berikan kepada orang lain menurut dunia. Tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan dengan hal-hal yang kecil, terutama untuk Tuhan bagi untuk sesama, itulah yang harus kita belajar sama-sama untuk belajar mengasihi. Karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Seperti ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tetapi yang ada adalah yang pertama adalah keberanian. Karena di dalam kita mengasihi, tentunya kita memiliki resiko. Apakah kasih yang kita beri ini dapat diterima, ataukah kasih yang kita beri ini bisa ditolak. Disitulah kita harus memiliki keberanian, harus siap untuk kecewa, harus siap untuk diterima juga. Tergantung tujuan kita ini mengasihi untuk apa. Jika kita memberi atau kita mengasihi tujuannya untuk kita mendapatkan kembali kasih yang sama atau bahkan lebih, dalam istilahnya adalah kita mengasihi dengan pamrih, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka di situ akan kecewa. Dan kasih itu bukanlah kasih yang murni, bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang mengharapkan untuk kembali. Dari sinilah kita belajar bahwa di dalam kita mengasihi, kita perlu keberanian. Ada resiko-resiko yang harus kita terima, mungkin kita mengasihi, feedback yang kita terima atau respon yang kita terima dari apa yang kita beri ini, kita harus siap untuk menerima hal yang bahkan lebih tidak mengenakan gitu ya. Kita sudah belajar untuk mengasihi, tetapi ternyata orang yang kita kasihi memberikan balasan yang membuat kita kecewa, yang membuat kita rasanya kok aku ini sudah baik, tetapi kok dibalasnya ini seperti pepatah berkata ya, air susu dibalas dengan air tuba. Dari sinilah kemurnian kasih kita ini diuji. Kita mengasihi karena kita ingin dikasihi balik atau karena kita mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka dari situ kita belajar, saudara, ketika kita mengasihi, kita harus punya keberanian untuk menerima resiko yang ada. Mau dibalas ya puji Tuhan, mau tidak dibalas ya tetap puji Tuhan. Karena kita mengasihi, dasarnya adalah karena kita sudah menerima kasih itu dan melakukan perintah Tuhan, karena Allah adalah kasih. Dan ketika kita mengasihi, maka kita berasal daripada Allah dan mengasihi Allah. Jadi ketika kita mengasihi, kita harus siap untuk kecewa dan siap untuk diterima. Kemudian di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi adanya adalah kedamaian. Ketika kita mengasihi, kita akan merasakan kedamaian itu dengan tujuan yang benar tentunya. Ketika kita berusaha untuk hidup berdamai dengan orang lain, tentu di situ kita akan merasakan ketenangan, karena kita tidak dihantui oleh rasa bersalah. Ketika kita belajar untuk mengasihi, sekalipun rasanya sebagai manusia ingin membela diri ketika kita tidak salah, tapi orang lain menyalahi kita, disitulah letaknya kita mau mengasihi atau tidak. Ataukah kita mau hanya ingin membela diri kita dengan berusaha untuk terlihat benar di hadapan orang lain. Disitulah ketika kita mengesampingkan ego kita dan mengutamakan kasih itu di dalam kehidupan kita, maka di situ akan ada ketenangan. Ketika kita hidup dalam kasih, maka kita tidak akan punya pikiran atau punya tujuan untuk menyakiti orang lain atau bahkan mencari masalah dengan orang lain gitu ya. Apalagi di dunia yang saat ini banyak orang-orang menghalalkan segala cara bagaimana untuk menjadi terkenal, bagaimana untuk menjadi viral, bagaimana untuk mendapatkan exposure dengan cara mereka menyakiti orang lain. Mereka membuat berita-berita yang tidak benar, disitulah tidak adanya kasih, karena hanya mementingkan diri sendiri, sebab kasih tidak mementingkan diri sendiri, tetapi belajar untuk bisa
mengasihi orang lain seperti diri sendiri kan ini tentunya tidak mudah, saudara. Perlu adanya pengorbanan, perlu adanya perjuangan, perlu adanya kesakitan, bahkan perlu adanya air mata di dalam kita mengasihi. Tetapi ketika kita melakukan itu semua karena kita merasa kita sudah mendapatkan itu dan kita layak untuk bisa memberikan kepada orang lain, maka tidak akan ada yang sia-sia ketika kita belajar untuk mengasihi orang lain. Jadi ketika kita belajar untuk mengasihi, di situ akan ada kedamaian. Ketika kita bertemu dengan siapa saja, kita akan rasanya enjoy, rasanya tidak ada beban, karena kita nggak cari-cari masalah dengan orang lain gitu ya. Kita akan punya kedamaian, karena ketika kita membawa damai, disitulah kita akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana caranya membawa damai? Yaitu dengan hidup penuh kasih, dengan tidak usah mencampuri urusan orang lain yang tentunya bukan ranah kita untuk bisa mencampuri urusan orang lain, dan kita bisa dengan hikmat untuk kita bisa memberikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Jadi pagi hari ini saudara, kita sama-sama belajar bahwa di dalam kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama di dalam kasih, yaitu di dalam Allah sendiri, dan kita berasal daripada Allah itu. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, tapi yang ada adalah keberanian. Kita harus siap untuk diterima kasih itu, dan harus siap untuk merasakan kecewa ketika apa yang kita lakukan itu tidak seperti balasannya itu tidak seperti yang kita harapkan, dan kemudian ketika kita mengasihi tidak ada ketakutan tetapi adanya kedamaian, sebab kita belajar untuk hidup berdamai dengan orang lain, bahkan belajar berdamai dengan diri sendiri, karena bagaimana kita mau mengasihi orang lain jika kita tidak mengasihi diri kita terlebih dahulu, supaya kasih yang kita pancarkan kepada orang lain ini benar-benar kasihnya itu berasal daripada Tuhan, bukan kasih dengan tujuan yang semata untuk menguntungkan diri sendiri, tapi kita benar-benar belajar untuk mengasihi karena kita adalah anak-anak Allah, dan Allah itu adalah kasih. Mari kita sama-sama belajar mengasihi bukan hanya di bibir saja, tetapi lewat tindakan dan lewat perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Saudara Eca. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti memiliki kasih. Ya. Jadi bukan kasih yang membuat kita diselamatkan, tetapi kasih adalah bukti kita memiliki iman yang diselamatkan. Kita sudah belajar bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Baik, kita akan berdoa syafaat, teman-teman. Ya, sebentar sebelum doa syafaat seperti yang saya sampaikan kemarin, bagi teman-teman yang mungkin ikut mesbah pagi yang bisa on cam, silakan on cam supaya kita bisa tatap layar gitu ya, tatap layar, kita bisa memiliki fellowship ya. Baik, kita akan doa syafaat. Saya minta dengan kasih Saudari Geisha bisa memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh Bapa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami Bapa. Terlebih Tuhan Yesus kami boleh Tuhan mengasihi Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang benar-benar mengasihi Engkau Bapa. Berkati setiap pemimpin kami, presiden, wakil presiden beserta seluruh jajarannya Bapa. Bahkan pemimpin kami yang paling terbawah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja kami yang ada Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberikan pertumbuhan rohani Bapa. Bahkan Tuhan Yesus apapun yang menjadi kebutuhan setiap gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap keluarga kami kepadamu Bapa. Dimanapun setiap keluarga kami berada, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, biarlah tangan Tuhan yang selalu mengurapi setiap mereka, apa yang menjadi pekerjaan tangan mereka,
Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, bahkan Tuhan Yesus pertumbuhan rohani mereka, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau yang mengurapi setiap kami, apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang, dan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar bagi setiap kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini, Tuhan yang memberkati mereka, yang dalam perjalanan dari luar kota dan bepergian, Tuhan yang sertai mereka dalam perjalanan. Mereka boleh tiba di tempat mereka dengan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Teman kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan setiap mereka. Bahwa kami hari ini masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan berkati kami pribadi, lepas pribadi, berkati hamba dan istri, berkati Eca, berkati Karlina, berkati Ira, berkati Cinta, berkati Santo, berkati Jessica, berkati Elsa, berkati Walven, berkati Lira, dan berkati Keisha dengan berkat-berkat yang spesial dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri persekutuan kami, tapi damai sejahtera Allah tetap menyertai setiap kami. Mari teman-teman kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua. Thank you yang sudah melayani. Thank you. Semuanya, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok ya. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa.